Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah defleksi dan rotasi balok. Jadi kita akan menggunakan uh, prinsip-prinsip metode energi yang minggu lalu kita bahas untuk menentukan defleksi dan rotasi balok. Ini materi yang akan kita bahas dan diskusikan hari ini. Nah, untuk memulai, mari kita melihat gambar balok yang saya sebut sebagai gambar 1A. Anda perhatikan baik-baik gambar tersebut, di mana pada balok saya memberikan gaya sebesar 1 satuan di titik C. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa akibat dari gaya 1 satuan yang saya terapkan di titik C, balok akan mengalami deformasi, perubahan bentuk, di mana perubahan bentuknya itu dapat kita nyatakan dengan garis yang ini ya. Sebentar. Oh, keliru saya. Garis ini, garis melengkung ini ya, ini sebagai representasi perubahan bentuk atau deformasi dari balok. Mula-mula garis netralnya di sini ya, di tengah lurus, tapi kemudian ketika sudah dibebani garis netralnya berubah segini. Tentu saja harusnya baloknya juga berubah bentuk mengikuti perubahan garis netral ini. Kemudian lendutan di titik C ya sebesar delta ya. Terus di titik yang lain, di sini titik 1, 2, 3, besar lendutannya adalah delta 1, delta 2 dan delta 3 ya. Semua disebabkan oleh satu gaya ini ya, yang bekerja di titik C. Kemudian Anda juga bisa membayangkan bahwa balok tersebut dapat kita asumsikan terdiri dari banyak serat ya. Salah satu serat kita tampilkan di sini ya, serat sepanjang dx ya, dari sini ke sini ya. Nah, sebelum menerima gaya luar ya, maka seratnya tidak menerima tegangan dalam apapun ya, tidak ada tegangan dalam apapun di dalam serat tersebut. Tetapi ketika gaya luar kita aplikasikan, maka terjadi tegangan dalam, dan tegangan dalam pada serat ini direpresentasikan dengan gaya U ini ya. Gaya U ini merupakan gaya dalam yang terjadi pada serat sepanjang dx di sini. Kemudian akibat gaya dalam U ini, seratnya juga berubah panjang. Semula dx, terus berubah panjang, perubahan panjangnya sebesar dl ya. Jadi dari sini ke sini dl ya. Itu yang perlu kita cermati terkait dengan gambar 1A ini. Kemudian kita lanjut ke gambar 1B. Sekarang balok tersebut saya beri beban luar juga, tetapi gaya luarnya itu tidak lagi sama dengan sebelumnya, tetapi gaya luarnya berupa gaya P1, P2, dan P3 yang saya kerjakan secara serempak ya, masing-masing di titik 1, titik 2, dan titik 3. Maka kita juga bisa membayangkan bahwa akan terjadi deformasi juga pada balok, di mana deformasi itu dapat kita identifikasi dengan adanya lendutan di titik 1 sebesar delta 1, di titik C sebesar delta, di titik 2 sebesar delta 2, dan di titik 3 sebesar delta 3. Nah, semua defleksi sebesar delta ini, delta 1, delta 2, dan delta 3, itu terjadi karena bekerjanya gaya P1, P2, dan P3 yang serempak, bukan satu-satu ya.
Bukan P1 dulu baru kemudian P2 atau kemudian baru P3, tetapi ketiga gaya bekerja secara bersamaan. Nah, sama seperti tadi, maka kita bisa membayangkan pula bahwa di dalam serat ini sepanjang dx juga akan terjadi tegangan dalam. Dalam hal ini tegangan dalamnya direpresentasikan dengan gaya S, ya, gaya S yang menekan serat, sehingga serat juga memendek sebesar delta L, ya, itu. Selanjutnya kita lihat ke gambar C. Yang kita lihat pada gambar ini adalah bahwa pada balok itu ada perubahan bentuk atau terjadi deformasi, di mana deformasinya di titik 1 sebesar delta 1, delta kecil 1 ya, ditambah delta 1, di titik C delta plus delta, dan seterusnya ya. Nah, kita ingat bahwa tadi delta 1 ini adalah deformasi yang diakibatkan oleh gaya satu satuan yang bekerja di sini, sedangkan delta besar ya itu disebabkan oleh gaya P1, P2 dan P3 yang bekerja secara semerempak ya, itu. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa gaya luar yang menyebabkan terjadinya defleksi sebesar delta per delta baik di titik 1, C, 2 dan 3 ini adalah gaya luar yang terdiri dari beban satu satuan dan beban P1, P2 dan P3. Hanya saja sekarang bayangkanlah bahwa gaya satu satuan dan gaya P1, P2 dan P3 tadi bekerjanya didahului oleh gaya satu satuan. Jadi gaya satu satuan bekerja terlebih dahulu ya, menghasilkan defleksi seperti ini ya. Baru kemudian nanti kita perhitungkan defleksi yang disebabkan oleh gaya P1, P2 dan P3 ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk menghitung usaha dalam dan usaha luar yang disebabkan oleh gaya satu satuan. Maka usaha luar yang disebabkan oleh gaya satu satuan sama dengan gayanya 1 dikalikan perpindahan yang disebabkan oleh gaya itu sendiri. Minggu lalu kita bisa mengkalkulasi bahwa besarnya usaha luar yang disebabkan oleh gaya tersebut untuk mengalami perpindahan sebesar delta, di mana delta adalah perpindahan oleh gaya itu sendiri, maka besarnya adalah setengah kali gaya kali perpindahan ya, masih ingat ya. Sehingga usaha luarnya kita rumuskan seperti ini. Sedangkan usaha dalam ya yang terjadi pada seluruh balok, maka usaha dalamnya berarti gayanya U, perpindahannya dl ya, berarti U kali dl ya. Terus kemudian karena dl itu disebabkan oleh gaya U itu sendiri, maka formulasinya adalah setengah U kali dl. Nah, karena seratnya jumlahnya banyak ya, tidak hanya satu serat tapi serat pada keseluruhan balok, sehingga kita notasikan sigma U kali dl ya. Berarti inilah total usaha dalam pada seluruh balok ya. Kalau pada satu serat saja hanya ini, tapi pada keseluruhan balok berarti totalnya sekian. Nah, kemudian kita ingat prinsip kesetimbangan energi yang menyatakan usaha luar sama dengan usaha dalam, sehingga dari usaha luar sebesar ini, usaha dalam sebesar ini, kita bisa mendapatkan persamaan ini ya. Kemudian kita mencoba untuk menghitung usaha luar dan usaha dalam yang kali ini disebabkan oleh gaya P1, P2 dan P3 secara serempak. Maka dengan prinsip yang sama, usaha luar sama dengan
setengah kali P1 kali delta 1 plus setengah kali P2 kali delta 2 plus setengah kali P3 kali delta 3 ya. Ini. Sedangkan usaha dalam maka bisa kita hitung sama setengah kali sigma S kali DL ya. Sehingga persamaannya usaha luar sama dengan usaha dalam, usaha luarnya sekian, usaha dalamnya sekian ya. Itu yang perlu dicatat, usaha yang dilakukan oleh gaya satu satuan dan sekarang usaha yang dilakukan oleh gaya P1, P2 dan P3 secara serempak. Nah sekarang kasusnya bila gaya P1 satuan itu kita kerjakan terlebih dahulu pada balok, setelah mengalami defleksi sebesar delta kecil, baru kemudian gaya P1, P2 dan P3 itu kita kerjakan, kita tambahkan ya. Situasinya seperti itu ya. Maka kita bisa menghitung besarnya usaha luar ya. Usaha luar berarti oleh gaya P1, P2, P3 tadi besarnya sekian ya. Nah, terus usaha yang dilakukan oleh gaya P1, P2 dan P3 itu juga ada tambahan usaha sebesar 1 kali delta besar ini ya. Ini. Karena apa? Karena ketika gaya P1, P2 dan P3 itu dikerjakan, di titik C ini sudah ada gaya satu satuan, dan ketika gaya P1, P2 dan P3 ini dikerjakan menyebabkan terjadinya defleksi, maka gaya satu satuannya itu akan berpindah sebesar delta besar ini ya, secara utuh, secara penuh ya. Sehingga ada tambahan usaha luar sebesar 1 kali delta ya, bukan setengah kali delta ya. Karena delta ini adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya lain, bukan oleh gaya satu satuan itu sendiri ya. Sehingga total usaha luar berarti ada usaha pertama yang dilakukan oleh gaya satu satuan sebelum gaya P1, P2 dan P3 bekerja. Terus sekarang ada tambahan gaya atau usaha yang dilakukan oleh gaya P1 yang berpindah sebesar delta 1, P2 yang berpindah sebesar delta 2 dan P3 yang besar tinggal, serta satu satuan yang mengalami perpindahan sebesar delta sejak awal ya, sejak awal. Begini. Ini totalnya. Nah, usaha dalamnya berarti berapa? Usaha dalam totalnya berarti ini setengah U kali DL plus setengah sigma S kali DL plus sigma U kali DL ya, ini. Sehingga dengan total usaha luar sama dengan total usaha dalam, ini tadi total usaha luar, ini total usaha dalam, berarti kita mendapatkan persamaan delta sama dengan sigma U D kali L ya. Ini persamaan yang kita turunkan dari prinsip metode energi yang hasilnya serupa dengan persamaan yang kemarin kita turunkan ya. Jadi sekarang dengan menggunakan persamaan ini kita akan menggunakannya dalam rangka untuk menghitung defleksi maupun rotasi ya. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu, perhatikan serat ini ya. Serat ini ada gaya S, terus berpindah sebesar DL, mula-mula panjangnya dx, serat ini berjarak Y dari garis netral. Nah, kalau kita menghitung DL perubahan panjang, itu kan perubahan panjang bisa kita nyatakan dengan sebagai regangan ya. Kalau perubahan panjang dinyatakan sebagai nilai regangan, berarti kan DL sama per dx toh. Jadi perubahan panjang dibagi panjang mula-mula itu kan sama dengan regangan ya. Jadi
di ruas kiri ini dl terus dibagi dx ya, itu kan berarti regangan ya, regangan. Terus S ya dibagi luasan penampang serat ini, S bagi dA itu kan tegangan ya, tegangan. Sedangkan seper E adalah ini sepermodulus elastisitas. Jadi ingat hukum Hooke yang merelasikan tegangan dengan regangan, yaitu E sama dengan tegangan bagi regangan ya. Jadi dari rumus hukum Hooke E sama dengan tegangan per regangan, di mana tegangan diganti menjadi dl per dx, sedangkan tegangan diganti dengan S per dA, maka kita mendapatkan nilai dl sebesar ini ya. Oke. Jadi dl ini diturunkan dari formulasi hukum Hooke ya. Kemudian nilai S, nilai tegangan S itu sendiri, S itu berapa? Anda juga ingat bahwa S itu nilainya sama dengan momen dikalikan dengan Y adalah jarak serat tersebut terhadap garis netral, dibagi I dikali dA ya. Jadi ini gaya, tegangan kan harusnya S per dA ya, tadi S per dA, terus kemudian nilai tegangan sama dengan M kali Y per I. Jadi ini juga sudah Anda pelajari dari mekanika bahan ya tentunya. Nah, dari dua rumus ini maka dl sama dengan MY per EI kali dx ya. Bisa kita substitusi menjadi ini ya. Jadi kalau S itu kita substitusi dengan nilai MY per I kali dA, maka hasil akhirnya dl bisa kita peroleh sama dengan MY per EI kali dx. Nah, kemudian sekarang misalkan momen pada serat dx akibat beban luar satu satuan adalah M kecil ya, M kecil, maka U di sini ini juga sama dengan M kali Y per I per kali dA ya. Sama prinsipnya dengan tadi ya. Jadi tegangan ini U per dA berarti tegangan itu sama dengan momennya kali Y per I. Nah, momennya notasinya diberi huruf kecil untuk merepresentasikan momen akibat beban satu satuan ya ini. Maka dengan menerapkan prinsip kesetimbangan energi tadi, persamaannya ini 1 kali delta sama dengan sigma U kali dl, maka kita substitusikan U-nya ya, ini sama dengan ini ya. Terus dl-nya yang tadi ya, sama dengan ini. Maka dengan integrasi kita dapatkan persamaannya ini ya. Jadi untuk menghitung deformasi atau defleksi balok, kita bisa menggunakan formula ini. Delta sama dengan integral 0 sampai L M besar kali M kecil per EI kali dx ya, gitu. Jadi ingat M besar itu adalah momen akibat gaya P1, P2 dan P3 ya. Sedangkan M kecil ini adalah momen akibat gaya satu satuan ya. E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia penampang ya, gitu. Nah, nanti dengan prinsip yang sama kita bisa menurunkan formula untuk menghitung rotasi balok ya. Dengan prinsip yang sama tadi, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya ini. Rotasi balok pada tumpuan ya sama dengan 0 integral dari 0 sampai L M besar M kecil per EI kali dx ya, ini. Kalau Anda perhatikan formulanya sama ya, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan nanti adalah M kecilnya. Kalau yang defleksi tadi, M kecilnya disebabkan oleh gaya satu satuan ya, gaya satu satuan. Kalau M kecil yang ini adalah akibat momen satu satuan ya, itu yang membedakan ya. Jadi M kecil yang di rumusan ini adalah disebabkan oleh ini
momen satu satuan yang bekerja di titik C. Ya, kalau yang sebelumnya adalah gaya satu satuan yang bekerja di titik C, ya, untuk menghitung ini. Jadi nanti meskipun notasinya sama tetapi nilainya berbeda, ya. Tapi kalau M besarnya itu sama. Ini M yang disebabkan oleh gaya P1, P2 dan P3 tadi. Ini rumus dasarnya sudah ketemu. Sekarang bagaimana kita menggunakan rumus yang barusan kita turunkan tadi untuk kita terapkan di dalam menghitung defleksi maupun rotasi suatu balok, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ada balok simple beam dengan bentang L dan kemudian ada gaya P yang bekerja di titik C, di mana gaya P itu berjarak A dari tumpuan A atau B dari tumpuan B, ya. Kita diminta untuk menghitung defleksi di titik C. Dan yang kedua adalah defleksi di tengah bentang. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan besarnya rotasi di titik A dan titik B, ya. Jadi ada 4 soal yang ditanyakan dari gambar ini, ya. Nah, tentu saja 2 soal pertama bisa kita selesaikan dengan formula delta sama dengan integral M besar M kecil per EI kali DX, ya. Sedangkan 2 soal berikutnya terkait dengan rotasi bisa kita selesaikan dengan formula theta sama dengan integral M besar M kecil per EI kali DX, ya. Nah, persoalannya adalah mungkin bagaimana caranya kita menggunakan formula tadi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, perhatikan baik-baik gambar ini, ya. Gambar aslinya kan seperti ini, ya. Ini gambar soalnya. Nah, ingat formula dasarnya ini, ya. Formula dasarnya ini. Dan karena yang diminta untuk dihitung defleksinya itu di titik C, ya. Soal pertama di titik C. Maka kita harus bisa memformulasikan M besar maupun M kecil, ya, itu dalam referensi X yang sama, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ini, batang sepanjang L, ya, batang sepanjang L ini bisa kita bagi menjadi 2, AC dan CB, ya. Berarti batangnya kita pecah menjadi 2, AC dan CB. Nah, nilai X-nya untuk batang AC kita mulai dari kiri, ya, karena X-nya dari 0 sampai A, ya. Berarti dari sini ke sini itu untuk menghitung X. Dari sini ke kanan itu X, ya. Sedangkan batang CB itu X-nya dimulai dari sini ke sini, ke kiri, ya. Dari nolnya di sebelah kanan terus ke kiri itu sebagai X, ya, nilai X. Jadi titik awalnya Anda lihat di sini adalah di A, yang batang CB titik awalnya di B, ya. Titik awal ini dimaksudkan untuk merepresentasikan referensi awal dari nilai X, ya. Apakah tidak boleh kalau referensinya dimulai dari C? Boleh, gitu loh. Tapi nanti kalau Anda pakai referensi nilai dimulai dari C dalam menghitung momen ini, itu kan Anda tidak melihatnya dari kanan tapi dari kiri, berarti nanti gaya-gaya yang terlibat ada RA, ada P, ya. Jadi kan lebih kompleks nanti nilainya, ya. Jadi nilainya di sini tidak RB kali X, ya, tetapi RA kali A plus X min P kali X, ya, di sininya nanti, ya.
Tetapi kalau Anda menggunakan referensi awalnya itu titik B, maka momen di sini adalah RB kali X, ya. Gitu. Jadi pilihan titik awal ini akan menentukan mudah tidaknya Anda akan untuk menyelesaikan persamaan ini nanti, ya. Nah, kemudian kita hitung persamaannya. Untuk titik awalnya A, M besarnya, berarti Anda memandang ini gaya luarnya P, ya. Berarti rumus momen kan reaksi dikalikan jarak, itu saja toh, ya. Berarti RA kali X. Demikian juga yang bentang CB, karena di titik awalnya B, rumus momennya juga RB kali X, ya, di sebelah kiri. Nah, sekarang untuk menghitung momen kecil, ya. Tadi apa? Momen kecil itu adalah momen yang disebabkan oleh gaya virtual sebesar satu satuan. Jadi seolah-olah di titik C itu Anda berikan gaya virtual, bukan gaya nyata, gaya virtual sebesar satu satuan. Sehingga Anda bisa menentukan momen pada bentang AC sebesar RA kecil kali X, ya. Kemudian di momen sebelah kanan, bentang kanan adalah RB kecil kali X, di mana RB adalah ini 1 kali B per L, RB sama dengan 1 kali A per L, ya. Kalau ini RA sama dengan P kali B per L, ya. Jadi menghitung reaksi mudah saja untuk kasus seperti ini. Nah, kemudian inilah yang kita masukkan, ya. M-nya sekian, masukkan sekian, RA kali X. Terus M kecilnya RA kecil kali X. Ini per EI dx plus. Nah, Anda lihat batas integralnya ini. Karena baloknya itu kita pecah menjadi 2, maka batasnya menjadi 0A dan ini 0B, ya. Ya, semula batas totalnya 0L, tapi karena kita pecah menjadi ini yang untuk A, terus ini yang untuk bentang CB, ya, batasnya ini. Nah, tinggal diselesaikan, nanti Anda bisa mendapatkan berapa defleksi di titik C, ya, itu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan cara atau prosedur menerapkan rumus defleksi yang kita turunkan dari metode energi tadi untuk menghitung defleksi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang B itu arah X-nya ke kiri apa dari C, Pak? Maksudnya dari B apa dari C, Pak? Ini. Karena kalau dari C nanti ini. beda, Pak. Iya, kalau ini kan makanya kita gunakan titik awalnya dari B. Berarti nanti menghitung momennya dari B, gitu loh. Tapi apakah harus dari B? Enggak. Kalau Anda mau pakai C boleh, tapi nanti kan formulanya beda di sini, ya. Formulanya beda. Nanti kalau dari C, maka RB kecil ini juga harus menghitung momen di sini juga harus dari C, ya. Nah, okay. Harus konsisten, gitu ya. Nah, tapi integralnya juga beda, Pak, nanti, Pak. Kenapa? Integralnya. Iya, nanti integralnya otomatis berbeda, no. Karena ini kan nilainya berbeda, ya. Di sini kan berbeda nilai B-nya ini, ya. Nilainya kan berbeda. Tetapi hasil akhirnya harus sama, gitu ya. Makanya di dalam kita menyelesaikan formula ini harus diperhatikan teknik untuk mempermudah penyelesaian, ya. Untuk membuat persamaannya tidak perlu terlalu rumit. Nah, karena itulah titik awalnya untuk segmen CB dimulai dari kanan, diawali dari titik B, gitu. Sehingga formula momennya menjadi RB kali X, momen kecilnya menjadi RB kali X, gitu. Oke, yang lain? Ya, bisa
Bisa paham ya? Nah, sekarang begini. Kalau tadi soal yang kedua adalah diminta menghitung defleksi tapi bukan di titik C, di tengah bentang di sini. Nah, di tengah bentang. Katakanlah di tengah bentang itu titik D gitu ya, titik D di sini. Nah, bagaimana cara kita memberikan solusinya? Pertama yang harus Anda perhatikan adalah berarti gaya satu-satuannya nanti harus kita aplikasikan di mana? Gaya satu-satuan ini harus kita aplikasikan di mana? Betul, di tengah bentang. Karena di tengah bentang itulah yang dicari. Jadi itu harus Anda perhatikan. Gaya virtual sebesar satu satuan itu dikerjakan di titik yang Anda cari defleksinya. Ya. Gaya satu satuan itu diletakkan di tempat di mana defleksi itu dicari. Ya. Dan kalau di tengah bentang yang dicari defleksinya, maka nanti gaya satu satuan itu harus Anda letakkan di titik tengah bentang. Nah, tapi akan timbul persoalan. Misalkan kalau Anda perhatikan ya, ini Anda lihat bahwa di sebelah kanan itu kan gaya P-nya bekerja di titik C. Sementara untuk sebelah kanan gaya virtualnya satu satuan bekerja di tengah bentang di titik D, ya, titik D. Nah, berarti kalau Anda pecah ya, baloknya hanya menjadi 2 segmen. Jadi segmen A dan C. Ini jadi A, C dan CB ya. Maka nanti ketika Anda menghitung momen setelah melewati titik D ya, titik D itu kan beda antara yang di sini dengan yang di sini ya. Karena setelah melewati D muncul gaya satu-satuan ya. Ya, beda gitu. Oleh karena itu supaya gayanya sama, maksudnya formulasi antara M besar dan M kecil itu sama ya. Balok ini kita pecah menjadi 3 segmen ya. AC, CD dan DB ya, ini. Ya, kita pecah menjadi 3 segmen. Nah, segmen pertama kita gunakan titik A sebagai titik awal untuk menghitung X. Yang kedua adalah kita gunakan bisa titik C, bisa titik D ya. Terus yang ketiga itu akan lebih mudah kalau kita gunakan titik B ya. Nah, dengan demikian kalau titik-titik ini yang kita jadikan sebagai rujukan, maka momen untuk segmen AC ya tetap RA kali X. Di sini juga RA kecil kali X. Sedangkan untuk CD ya, CD momen karena dimulainya dari sebelah kanan D ya, maka momennya di sini RB kali setengah L plus X ya, ini ya. Jadi D-nya di sini berarti momennya kan RB kali setengah L plus X. X-nya kan dari sini ke sini ya. Sedangkan momen yang kecilnya sama dengan RB kali setengah kali L plus X ya, dikurangi ini ya, karena ini mulai ikut bekerja min 1 kali X ya, ini. Sedangkan di segmen DB RB kali X terus RB kecil kali X, sehingga nanti kita punya 3 segmen integral ini ya. Ini dari 0 sampai A, ini dari 0 B setengah kali L ya. Ini dari 0 setengah L ya. Kemudian bisa kita selesaikan sehingga nanti kita mendapatkan defleksi. Ini bukan di titik C, sorry. Ini harusnya di titik D ya.
defleksi di titik D berapa. Oke, jadi ini lebih kompleks dari yang tadi karena Anda harus memperhitungkan perbedaan antara gaya P bekerja di titik C sementara gaya satu satuan virtualnya bekerja di titik D. Ini pengaruhnya adalah bahwa Anda terpaksa harus membagi segmennya menjadi 3 segmen. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Semua sudah bisa mengikuti? Ya. Jadi yang penting Anda tahu momen ini dari mana, ya. Oke. Nah, sekarang kalau rotasi, ya, bagaimana kita menghitung rotasi yang disebabkan oleh gaya P pada tumpuan A? Ya. Ingat kalau rotasi tadi gaya satu-satuannya adalah berupa momen satu-satuan, ya. Nah, momennya kita kerjakan di titik A karena rotasi yang kita cari adalah di tumpuan A, ya, gitu. Seperti ini, ya. Nah, kalau ada momen sebesar satu satuan bekerja di tumpuan A dengan arah seperti ini, ya, maka kita bisa menghitung reaksinya, toh, reaksi di titik A, reaksi di titik B, ya. Dari reaksi di titik A kan sigma momen sama dengan 0, ya, berarti momennya di B ada momen sebesar satu satuan, ya, berarah aduh, mati ini.
Ya, maaf tiba-tiba mati lampu. Jadi saya harus koneksi ke HP dulu. Saya ulang. Oke, ini tadi kita bicara rotasi. Rotasi di titik A disebabkan oleh gaya P yang bekerja di titik C, ya. Jadi untuk mencari rotasi di A berarti gaya satu satuan berupa momen harus kita kerjakan di titik A. Dan akibat gaya momen sebesar satu satuan yang arahnya arah putaran jarum jam ini, maka kita bisa menghitung reaksi di A sama dengan min 1 per L, reaksi di B sama dengan 1 per L, ya. Dari reaksi-reaksi yang sebesar ini, maka kita bisa menggunakan dan mengisikan pada tabel ini besarnya, ya, momen untuk kalau titik tinjaunya A, ya, berarti RA kali X plus 1, ya. Nanti R-nya negatif berarti min 1 kali L per X, X per min X per L ditambah 1, ya. Kalau di B berarti RB kali X nanti. Jadi dari sini nanti kita bisa masukkan di sini untuk menyelesaikan sehingga kita dapatkan rotasi di titik A. Apakah pada bagian ini sudah cukup jelas atau ada yang perlu Anda ingin klarifikasi, Anda ingin tanyakan? Itu kok RA-nya min 1 per L gitu, Pak? Ya, begini. Kalau misalkan begini dulu, kita mencari RB itu kan dengan sigma MA sama dengan 0, itu ya. Momennya di A satu satuan searah jarum jam, berarti lawannya harus menyebabkan momen dengan besaran yang sama tetapi putarannya berlawanan, berarti kan nilainya 1 per L, itu ya. Oke, sekarang semua gaya kan harus setimbang juga dengan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Nah, gaya vertikal kan hanya ada RB sebesar 1 per L. Berarti di A ini nilainya kan harus min 1 per L, ya toh? Nah, itu kalau saya menggunakan penjelasannya melalui sigma gaya vertikal sama dengan 0. Tapi sebenarnya sama kalau saya menggunakan prinsip sigma MB sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, maka momen ini, momen satu satuan yang bekerja di titik A, ini kan juga didistribusikan dan juga menyebabkan momen di sini dengan besaran yang sama, ya. Momennya kan juga menyebabkan momen satu satuan di sini juga, meskipun bekerjanya di titik A. Jadi Anda bisa bayangkan, misalkan balok ini di sini Anda puntir begitu, ya, puntir, kan menyebabkan di sini juga ada momen sebesar satu satuan juga, ya. Di sini juga terpengaruh oleh momen satu satuan itu juga, ya. Sehingga sigma untuk menghitung reaksi di A, sigma momen di B sama dengan 0, karena di sini ada momen satu satuan yang arahnya searah jarum jam, maka lawannya harus berlawanan arah jarum jam, makanya besarnya sama dengan min 1 per L, ya. Bisa dipahami? Gimana?
Apakah putus lagi ya? Dapat dipahami, Pak. Oke. Eh, apakah jaringannya putus lagi ya? Punya saya? Enggak ya? Oke. Jadi itu, terus kemudian ini kalau kita mencari RB atau bukan RB, maksudnya rotasi di B, maka gaya satu-satuannya juga kita kerjakan di B ya. Arahnya sebenarnya bebas itu, tetapi nanti konsekuensi nilai RA dan RB-nya saja ya. Oke. Nanti dengan prinsip yang sama kita dapatkan solusinya ya. Tentu saja harusnya solusinya akan menghasilkan tapi beda karena ini P-nya tidak di tengah bentang ya, rotasi A dan rotasi B akan berbeda ya, nilainya. Nah, dari prinsip-prinsip itu maka Anda bisa membuktikan apakah tabel berikut itu nilai rotasi maupun defleksi pada baloknya sudah benar ya. Ini rotasi, ini defleksi. Kalau bebannya di tengah bentang, maka menghasilkan formula untuk menentukan rotasi sebesar ini ya. Terus defleksinya sebesar ini. Kalau P-nya tadi seperti contoh yang kita habis bahas, tidak berjarak di tengah bentang tapi posisinya seperti ini, apakah nanti menghasilkan formula seperti ini untuk rotasi di kiri dan kanan, terus defleksi maksimumnya menjadi seperti ini. Jadi ini juga ya, terus ini juga ya, terus ini juga ya. Sebenarnya ada yang sama ya antara ini pembebanan yang di sini dengan yang di sini, ada yang sama ya. Oke. Nah, tabulasi seperti ini ya, terutama nilai rotasi ya, itu sesuatu yang nanti akan kita perlukan ketika kita akan menyelesaikan analisis struktur statis tak tertentu balok ya dengan metode Clapeyron ya, atau persamaan tiga momen ya. Maka kita perlu untuk bisa mengetahui formula rotasi ini ya, formula rotasi ini. Jadi tabel ini akan Anda butuhkan pada waktu Anda nanti akan menggunakan apa yang disebut sebagai metode Clapeyron atau persamaan tiga momen untuk menyelesaikan balok statis tidak tertentu, balok menerus misalkan ya, itu. Jadi metode energi yang kita gunakan untuk menentukan rotasi maupun defleksi ini menjadi pengantar supaya kita bisa memahami formula ini diperoleh dari mana ya. Memang untuk memperoleh formula ini tidak hanya dengan satu cara metode energi. Anda bisa belajar di bagian sebelumnya, saya yakin di mata kuliah mekanika bahan, bagaimana menurunkan formula rotasi maupun defleksi ini dengan metode yang lain ya, metode klasik ya. Tapi untuk yang kita bahas, kita mencoba untuk menurunkan formula ini dari metode energi. Jadi penerapan metode energi untuk bisa menurunkan formula rotasi maupun defleksi pada balok ya, gitu.
ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Jadi untuk memperbanyak, Anda perlu memperbanyak latihan supaya Anda menjadi mahir di dalam menggunakan metode energi untuk bisa menghitung defleksi maupun rotasi. Ada pertanyaan lebih lanjut? Apakah terputus-putus ya suaranya? Kok saya melihatnya videonya berhenti-berhenti gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu yang saya diskusikan. Anda silahkan banyak-banyak latihan dengan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal ini ya, soal-soal sebelah kiri ya, untuk kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai-nilai ini, baik rotasi maupun defleksinya.